Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Quran sehari sehalaman dan kita masih membahas surah An-Nahl pada halaman 278, yaitu An-Nahl ayat 94 sampai 102 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باقي وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat 95, indallahi huwa. Ini ha ketemu ha boleh idgham. Indallah huwa. Kemudian ayat 96, baqa. Ini kalau berhenti maka boleh ditambah ya, baqi. Ini qiraah Ibnu Katsir saja. Kemudian walana juziyannahum, nun diganti ya boleh, wala yajziyannahum. Adapun untuk ayat berikutnya ayat 97 ini walana juziyannahum, ini enggak bisa diganti ya. Wa huwa, haknya boleh disukun menjadi wa huwa sebagaimana biasa. 98 Al-Qur'an boleh dibaca Al-Qur'an, riwayat qiraah Ibnu Katsir. Kemudian yang terakhir ayat 101 yunazzilu boleh dibaca yumzilu. Ada satu lagi 102 Al-Qudus, ini dalnya boleh disukun Al-Qudus sebagaimana biasanya. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya bacaan yang benar. Adapun tafsir ringkasnya, mari kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat 94 surat An-Nahl, "Wala tattakhidhu," dan janganlah kalian menjadikan aimanakum, sumpah-sumpah kalian, takhalan sebagai tipuan, bainakum di antara kalian.
Karena kalau nekat melakukan itu ada 3 keburukan. Yang pertama, fatazilla, maka akan tergelincir qadamun, telapak kaki, ba'da, setelah thubutiha, teguhnya telapak kaki itu. Yang kedua, watadzuqu, dan kalian mencicipi as-su'a, keburukan. Maksudnya kalian akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan dosa bima sadattum, dengan sebab kalian menghalangi orang an sabilillah, dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Yang ketiga, walakum, dan bagi kalian adzabun azimun, siksaan yang besar, yaitu neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang larangan merusak perjanjian. Meskipun perjanjian kepada orang kafir tetap harus dilaksanakan. Dulu sudah kita ceritakan bagaimana orang-orang Arab suka mengadakan perjanjian antar kabilah dengan kabilah. Tetapi ketika mendapatkan kabilah yang lebih kuat, yang lebih besar, mereka rusak perjanjian kepada kabilah yang pertama. Mereka pilih gabung kepada kabilah yang kedua. Nah, seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan di sini, jangan menjadikan sumpah sebagai tipuan di antara kalian. Apa maksudnya? Sumpah sebagai tipuan. Orang kalau kita sumpahi itu percaya, Pak. Karena kita menggunakan nama Allah yang Maha Besar. Demi Allah. Padahal itu nipu. Berarti tujuan mengatakan demi Allah supaya orang percaya saja kepada ucapan kita. Padahal kita tahu bahwa ucapan kita dusta. Nah, itu namanya menjadikan sumpah sebagai dakhal, sebagai tipuan di antara manusia. Nah, siapa yang menjadikan sumpah sebagai tipuan di antara manusia, padahal dia tahu bahwa ucapannya dusta, Allah katakan ada 3 keburukan yang terjadi untuk orang tadi. Keburukan yang pertama, tergelincirnya telapak kaki setelah teguh. Maksudnya telapak kaki dia setelah berada di atas iman, maka meleset menjadi berpindah kepada kekafiran. Meskipun bukan berarti orang yang melakukan ini langsung kafir murtad, tidak ya, tapi tingkahnya seperti tingkahnya orang kafir. Yang pantas merusak janji itu orang kafir. Orang beriman nggak pantas merusak janji. Maka orang beriman yang merusak janji berarti dia sudah menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, maka berarti teguhnya keimanan dia sudah berpindah kepada kekafiran. Kemudian keburukan yang kedua, dia akan mendapatkan keburukan yaitu dosa dengan sebab menghalangi orang dari jalan Allah. Maksudnya adalah dengan kita merusak janji, menyebabkan orang lain ikut merusak janji. Orang sana saja juga merusak janji, kita ikutan merusak janji. Nah, berarti orang lain merusak janji itu gara-gara ikut-ikutan sama kita. Orang lain ikut-ikutan keburukan yang kita lakukan, itu kita menanggung dosa 2. Dosa keburukan yang kita lakukan dan dosa orang lain yang ikutan terhadap keburukan kita. Maka makna ayat ini, wa tadzuqu bima sadatun an sabilillah, itu sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang memberikan contoh yang baik di dalam Islam, maka mendapatkan pahala seperti orang-orang yang melakukan. Sebaliknya, wa man sanna istanna sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang memberikan contoh, satu contoh yang jelek lalu diikuti, maka dia menanggung dosanya sempurna plus dosanya orang-orang yang mengikuti keburukan dia tersebut. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, sahih maknanya. Kemudian keburukan yang ketiga, Allah katakan walakum adzabun adzim, mendapatkan siksa yang besar yaitu neraka. Maka ancaman dengan neraka menunjukkan bahwa berjanji dengan janji yang bohong, sumpah dengan sumpah bohong termasuk dosa besar. Karena dosa besar itu ciri-cirinya diancam oleh Allah dengan salah satu dari 4. Diancam dengan hukuman had di dunia, atau laknat Allah, atau murka Allah, atau neraka. Nah, di sini diancam dengan neraka, adzabun adzim. Berarti ini dosa besar. 95. Wala tashtaru, dan janganlah kalian menukar bi ahdillahi, perjanjian kepada Allah, tsamanan qalila, dengan harga yang sedikit.
Innama sesungguhnya tiada lain indallahi di hadapan Allah huwa khairun dia itu lebih baik lakum bagi kalian in kuntum ta'lamun jika kalian itu mengetahui. Yang dimaksud perjanjian dengan Allah yaitu sumpah atas nama Allah. Yang dimaksud tsamanan qalilan harga yang sedikit yaitu dunia. Maksudnya jangan merusak janji yang sudah diucapkan dengan sumpah dengan nama Allah gara-gara ingin mendapatkan dunia. Seperti kabilah yang tadi itu sudah mengadakan perjanjian dengan satu kabilah yang lain, tapi gara-gara ada kabilah yang lebih kuat mengharapkan dunia yang lebih banyak dari kabilah yang lebih kuat tadi, akhirnya perjanjian yang pertama dirusak sendiri oleh mereka. Tujuannya untuk mendapatkan apa? Kekuatan yang lebih besar. Itu namanya tsamanan qalila. Maka Allah katakan di sini, yang di hadapan Allah lebih baik bagi kalian daripada yang ada di dunia ini. Artinya menyempurnakan janji itu ada pahalanya dari Allah. Nah, pahala dari Allah atas menyempurnakan janji lebih besar daripada kebaikan dunia yang kita dapatkan dengan sebab merusak janji tersebut. Kemudian Allah memberikan kaidah umum, ma indakum, apapun yang ada pada kalian yaitu di dunia yang fadu akan habis, wa ma indallahi, dan adapun apapun yang ada pada Allah yaitu di akhirat, baqin, itu akan tetap ada atau kekal. Nah, ini kaidah umumnya. Jadi tidak hanya dalam masalah sumpah saja, dalam segala hal pokoknya yang diberikan oleh Allah lebih baik daripada yang kita dapatkan di dunia. Ngaji seperti ini kan duduk ya 1 jam kira-kira, dapat pahala dari Allah. Bagaimana kalau kita tidak ikut ngaji karena jam-jam gini jam-jam laris jualan kita. Nah, kita buka warung kita tetapi itu jadwal ngaji kita pilih warungnya dapat duit. Mana lebih besar? Lebih besar pahala ngajinya atau pahala warungnya atau hasil warungnya? Ini kaidahnya. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Yang kamu dapatkan dari warung akan habis. Dapat laba berapa sih? Nah, nanti akan habis. Tapi pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada sampai nanti di akhirat. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhibbu ahadukum ayyaghduwa kulla yawmin ila Budhan. Maukah seseorang itu pergi ke pasar Budhan atau ke pasar Aqiq, lalu dia mendapatkan laba 2 ekor onta yang besar-besar punuknya. Ini onta mahal, Pak, yang warnanya putih, mahal lagi, dan dia mendapatkannya secara halal, tidak ada dosa, tidak memutus hubungan kerabat. Maka semua sahabat mengatakan, ya semua kami pasti mau. Siapa yang nggak mau mendapatkan laba 2 ekor onta, padahal 1 kali pergi saja ke pasar. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, kalau seseorang pergi ke masjid mempelajari atau membaca 2 ayat dari Al-Quran, itu lebih baik daripada 2 ekor onta yang dia dapatkan dari bisnisnya itu. Ini hadis riwayat Muslim, derajatnya sahih. Kemudian Allah mengatakan, wala yajziyanna, dan sungguh betul-betul Allah akan membalas alladzina sabaru, orang-orang yang sabar, ajrahum, pahala mereka, bi ahsani, dengan yang paling bagus, maka nu ya'malun, apa yang dulu mereka amalkan yaitu di dunia. Yang dimaksud sabar di sini adalah sabar dalam menepati janji, karena ayat-ayat ini masih bicara tentang penepatan terhadap janji, menepati janji. Jadi menepati janji perlu kesabaran, Pak. Karena apa? Kita sudah terlanjur berjanji. Nah, maka karena sudah terlanjur berjanji, mengikuti isi perjanjian tersebut, ini perlu sabar. Sabar itu mengikat diri, menahan diri dalam perjanjian tersebut. Nah, pahalanya orang sabar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat yang lain, yaitu surat Az-Zumar, bahwasanya pahalanya dikasihkan tanpa hitungan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tiada lain disempurnakan pahalanya orang-orang sabar itu tanpa hitungan. Az-Zumar ayat 10. 97. Man amila, siapapun yang beramal salihan yang baik, min dzakarin, baik laki-laki, au untha, atau wanita, wa huwa mu'minun, dan dia iman kepada Allah, falanuhyiyannahu, maka sungguh betul-betul kami akan memberikan hidup kepadanya, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik.
Walanajziyannahum, dan sungguh betul-betul kami akan membalas mereka ajrahum, pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan paling bagus apa yang dulu mereka amalkan, yaitu di dunia. Artinya yang baiknya dibalas, yang buruknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Amal saleh. Syaratnya lagi apa? Iman. Maka sering kita sampaikan bahwa kewajiban kita di dunia cuma dua, iman, amal soleh. Karena isinya Quran cuma dua, berita atau aturan. Nah, berita wajib kita percayai, itulah iman. Aturan wajib kita ikuti, itulah amal soleh. Nah, di sini Allah mengatakan syaratnya wahwa mu'min, dia harus beriman. Artinya kalau ada orang beramal baik tapi tidak punya iman, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain. Wa qadimna ila ma amilu min amal, surat Al-Furqan ayat 23. Kami datang kepada amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang kafir, faja'alnahu haba'an manthura, maka kami jadikan amal mereka itu menjadi debu yang bertaburan. Artinya tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat ini Allah menjanjikan siapa iman dan amal soleh akan dikasih hidup yang baik. Pertanyaan, kenapa banyak orang beriman dan amal soleh tapi dia miskin? Mana janji hidup yang baik ini? Nah, pertanyaan ini salah dari asalnya. Siapa yang mengatakan hidup yang baik itu kaya? Siapa yang mengatakan begitu? Enggak ada. Coba lihat kitab-kitab tafsir. Ada nggak ulama tafsir yang mengartikan kami akan kasih hidup yang baik yaitu kaya, duitnya banyak? Nggak ada. Saya membuka tafsir Ibnu Zamanain karena ini tafsir yang paling ringkas yang sering saya buka. Di dalam tafsir tersebut dikatakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu adalah ketika seseorang dikasih rezeki oleh Allah dan dia qanaah. Itu kehidupan yang baik. Dikasih berapapun, rizki bisa sedikit, bisa sedang, bisa banyak, tapi kalau merasa qanaah, merasa cukup, itu berarti sudah hayatan thayyibah. Maka tidak harus kaya, tetapi yang penting adalah qanaah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa qanna'ahu, qad aflaha, sungguh beruntung, man aslama, orang yang masuk Islam. Alhamdulillah, kita sudah masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan diberi rizki cukup. Kafaf itu maksudnya pas, tidak turah. Kalau masih ada sisa, itu bukan kafaf lagi, itu kaya namanya. Ini sudah pas, butuhnya berapa? 100, datang rizki 100, pas sesuai kebutuhan, itu namanya kafaf, nggak ada sisa. Wa qanna'ahu Allah, dan Allah menjadikan dia qanaah, merasa cukup, bima atah, dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini Nabi katakan qad aflaha, sungguh sudah beruntung. Kalau di ayat tadi Allah mengatakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, nyaman, aman, tentram. Justru bahkan kadang-kadang Allah itu sengaja mensedikitkan rizki kepada seseorang karena Allah tahu seandainya rizkinya dibanyakkan nanti akan tambah banyak dosanya. Sehingga Allah sengaja, ini hambaku pengen satu bisnis, nanti kalau sukses nanti maksiatnya malah banyak. Udah, tahan saja ya. Jadi Allah mengatakan kepada malaikat, isrifuhu anhu, palingkan orang ini dari bisnisnya tadi. Akhirnya bisnisnya macet. Kenapa? Allah lebih paham. Ini kalau jalan nanti tambah maksiat. Maka saya cinta kepada hamba saya ini malah dihalang-halangi, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka ringkasnya, kehidupan yang baik ini kehidupan yang diridhai oleh Allah, bukan kehidupan yang banyak hartanya, bukan. Kemudian pada ayat 98 Allah mengatakan faida, maka jika qara'tal Quran, engkau hendak membaca Al-Quran, fasta'il billah, maka berlindunglah kepada Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Ayat ini menunjukkan disyariatkannya membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Kata-kata qara'ta memang menggunakan fi'il madhi yang biasanya digunakan untuk sesuatu yang sudah lewat. Tapi yang dimaksud di sini adalah hendak membaca, berarti membacanya belum terjadi.
Maka prakteknya terhadap ayat ini menurut jumhur ulama adalah sebelum baca Quran, baca ta'awudz. Menyelisih mereka Abu Hurairah. Abu Hurairah sendiri dia mengatakan ta'awudz itu setelah selesai baca Quran. Karena kalimatnya fa'idha, maka jika qara'ta, kamu sudah selesai, sudah membaca. Qara'ta itu kan fi'il madhi. Fi'il madhi menunjukkan sudah lampau ya, berarti sudah selesai. Tapi fikihnya Abu Hurairah ini tidak sesuai dengan prakteknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mempraktekkan membaca ta'awudz sebelum beliau membaca Al-Quran. Mari kita lihat. Ini hadis bicara tentang salat tahajud Nabi. Setelah takbir beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Setelah iftitah lalu beliau ta'awudz, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian baru memulai membaca surat Al-Fatihah. Nah, berarti sebelum membaca Quran dimulai dengan ta'awudz. Itulah prakteknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pakai prakteknya Nabi dan kita tinggalkan fikihnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fasta'idz, berlindunglah kepada Allah. Ini perintah. Perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, di sini perintahnya apa? Menurut mayoritas para ulama bahwa berlindung kepada Allah sebelum baca Quran hukumnya sunnah, tidak wajib. Sehingga seandainya kita sholat Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim tidak berdosa, karena isti'adzahnya, berlindungnya tidak wajib. Sebagian kecil ulama berpendapat hukum ta'awudz adalah wajib. Nah, kalau mengikuti pendapat yang wajib, berarti kalau tidak ta'awudz maka kita berdosa. Ta'awudz yang paling gampang sesuai ayat ini. Fasta'idz billah, berarti kita mengatakan a'udzu billah minasyaitonir rajim. Tapi ta'awudz yang lebih sempurna ini tadi, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, atau dibalik min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. 3 kalimat nih. Ini lebih baik dan lebih utama karena ini langsung ta'awudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, innahu, sesungguhnya, laisa lahu, tidak ada baginya, yaitu bagi setan, sultanun, kekuasaan, 'alal ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, wa 'ala rabbihim, dan kepada pemelihara mereka, yatawakkalun, mereka bertawakal. Maksud ayat ini adalah setan tidak mampu mengganggu orang-orang beriman yang bertawakal sehingga melakukan satu dosa yang tidak bakal diampuni Allah oleh Allah. Gak mungkin. Kalau ada orang beriman melakukan dosa, itu pasti dosa-dosa yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik tidak diampuni oleh Allah, gak mungkin. Nah, maka maksud ayat ini adalah orang-orang yang beriman dan tawakal kepada Allah, maka karena imannya yang kuat tadi, dia tidak bakal melakukan dosa-dosa besar, tapi dosa-dosa kecil masih bisa. Dosa-dosa kecil yang mempengaruhi siapa? Ya setan. Maka sultan di sini, kekuasaan setan untuk mengganggu manusia, maksudnya mengganggu manusia dengan dosa-dosa yang tidak bakal diampuni oleh Allah, atau dosa-dosa besar. Tidak akan. Orang-orang yang baik tidak akan melakukan dosa-dosa besar, tapi dosa-dosa kecil masih bisa dilakukan. Maksudnya terkadang kita melakukannya karena memang manusia tidak maksum dari perbuatan dosa. Ini bisa dilihat pada surat An-Najm ayat 31-32. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan surga. Siapa yang berbuat baik? Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perbuatan keji, illal lamam, akan tetapi dosa-dosa kecil kadang-kadang dilakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semua harus mengakui kita punya dosa, maka semua kita harus
semangat untuk istighfar setiap hari 100 kali untuk menggugurkan dosa-dosa kita tersebut. Demikian juga kita harus semangat untuk sholat sunnah yang banyak, karena sholat sunnah ini juga termasuk amal-amal yang bisa menggugurkan dosa-dosa. 100. Innama tiada lain sultanuhu, kekuasaannya setan itu adalah alal ladina, bagi orang-orang yang yatawallawnahu, berwala kepada setan, walladzinahum, dan orang-orang yang mereka itu bihi, kepada setan, musyrikun, mensekutukan, yaitu menyembah kepada setan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya berwala kepada setan? Wala dari sisi bahasa artinya adalah cinta. Maka berwala kepada setan maksudnya orang-orang yang cinta kepada setan. Apa maksudnya cinta kepada setan? Karena setan itu rupanya buruk, sehingga tidak mungkin ada yang cinta sama setan. Semua manusia itu cintanya kepada sesuatu yang baik. Nah, maka yang dimaksud berwala atau mencintai setan itu adalah mentaati setan. Yatawallawnahu, ringkasnya adalah mentaati setan. Kalau kita mentaati setan, maka saat itulah setan bisa menguasai kita. Tapi kalau kita katakan tidak kepada setan, maka saat itu setan akan lari, tidak bisa mengganggu kita. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang meskipun dhaif tetapi maknanya sahih. Kalau kita diganggu oleh setan kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setannya akan lari. Inna syaitan, sesungguhnya setan meletakkan belalainya pada hati manusia. Kalau dia zikir kepada Allah, maka setannya lenyap. Kalau dia lupa kepada Allah, maka setannya akan mencaplok hati dia tersebut. Ini hadis riwayat Abu Ya'la, derajatnya dhaif, tapi maknanya sahih karena sesuai dengan ayat al-waswas al-khannas. Waswas itu ketika dia bisa masuk dalam hati karena dia lupa kepada Allah. Khannas itu ketika dia pergi karena dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 101. Wa idza, dan apabila badalna, kami mengganti ayatan, satu ayat, makana ayatin, sebagai ganti dari ayat yang lain. Wallahu a'lamu, padahal Allah itu lebih paham, bima yunazzil, dengan apa yang dia turunkan. Qalu, maka mereka orang-orang kafir mengatakan, innama, sesungguhnya tiada lain, anta, engkau wahai Nabi Muhammad, muftarin, orang yang membuat-buat, membikin-bikin ayat. Bal aktsaruhum, bahkan kebanyakan mereka, la ya'lamun, mereka tidak mengetahui akan hal ini. Jadi Allah itu kan biasa, Pak, menurunkan ayat, habis itu dihapus hukumnya, diganti dengan ayat yang lain. Misalnya minuman keras, itu kan mengalami beberapa fase kan. Fase pertama Allah membiarkan orang minum minuman keras. Allah hanya menyebutkan bahwa minuman keras itu sakar, itu memabukkan. Tapi ada rizqan hasanah, rizki yang baik yang tidak memabukkan. Allah hanya menyindir saja, itu memabukkan, itu tidak baik, tapi enggak diharamkan. Setelah itu Allah mengharamkan, tapi mengharamkannya hanya menjelang sholat saja. Antara maghrib sampai isya diharamkan, tapi ba'da isya sampai subuh masih halal. Tapi kemudian diharamkan secara mutlak. Nah, ini bertubi-tubi atau berfase-fase ayat seperti ini bukan karena Allah bodoh, tetapi Allah adalah a'lamu bima yunazzil. Allah lebih paham apa yang dia turunkan. Tafsirannya adalah Allah lebih paham apa yang maslahat untuk manusia. Maka karena Allah paham bagaimana yang paling maslahat untuk manusia, Allah kasih ayat yang bertahap begini. Seandainya pertama kali turun wahyu langsung diharamkan minuman keras, kata Aisyah, gak akan ada yang meninggalkan minuman keras. Karena orang-orang Arab itu sudah biasa menenggak minuman keras. Mereka sehari-hari minum minuman keras sebagaimana kita orang Jawa sehari-hari minum teh. Nah, coba kita sudah biasa minum teh sehari-hari, tiba-tiba turun wahyu mengatakan jangan minum teh, susah kita. Es teh sak dabrek di pinggir jalan, es teh jumbo mati kabeh, lumpuh kabeh. Nah, maka ayat turun bertahap. Nah, ketika ayat turun bertahap seperti itu, ayat diganti dengan ayat yang lain. Orang-orang kafir mengejek Nabi Muhammad, innama anta muftar, kamu ini memperbudak atau memperbodoh orang-orang yang mengikuti kamu. Kamu hanya membuat-buat ayat saja.
mengatakan hukumnya halal, tiba-tiba besoknya diharamkan, atau sebaliknya haram, tiba-tiba besoknya dihalalkan. Ngubah-ngubah seperti ini, kata mereka adalah Nabi Muhammad berarti memperolok-olokkan pengikutnya dan dia membuat ayat semau dia. Maka Allah jawab, bal aktsaruhum la ya'lamun. Yang terjadi adalah bukan Nabi itu membuat-buat ayat, tapi mereka yang tidak paham masalah. Nah, kalau paham, kita akan mengatakan apa? Ini ayat 102. Qul, katakanlah, nazzalahu, telah menurunkan Al-Quran, Ruhul Qudus, Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril, mir rabbika, dari pemeliharamu, bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Untuk apa? Liyutsabbita, untuk meneguhkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wahudan, dan sebagai petunjuk, wa busyra, dan sebagai kabar gembira, lil muslimin, bagi orang-orang muslim. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, maka ayat turun diganti dengan ayat yang lain, kita mengatakan tetap ini dari Allah. Ini bukan buat-buatan Nabi Muhammad SAW. Ini betul-betul dari Allah. Kenapa? Karena tidak mungkin Nabi Muhammad SAW membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Andaikan beliau membuat-buat kedustaan atas nama Allah, pasti sejak dulu-dulu Nabi Muhammad pasti akan mati langsung karena Allah murka kepadanya. Sebagaimana disebutkan pada surat Al-Haqqah ayat 46. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Andaikan Muhammad itu membuat ucapan di atas namakan kami padahal palsu, la akhadna minhu bil yamin, akan kami siksa dengan tangan kanan. Thumma laqata'na minhul watin, akan kami putus itu urat nadinya sehingga dia langsung mati andaikan melakukan. Maka hidupnya Nabi SAW sampai akhir hayatnya usia 63 tahun, selesai menyampaikan wahyu secara komplit 30 juz, menunjukkan tidak ada wahyu palsu yang dibawa Nabi. Kalau ada wahyu palsu yang dibawa Nabi, langsung mati saat itu juga, sebagaimana ancaman Allah pada surat Al-Haqqah ayat 46 ini. Ruhul Qudus itu adalah malaikat Jibril. Disebut ruh, kenapa? Karena malaikat Jibril membawa wahyu, yang wahyu itu menyebabkan hidupnya hati manusia. Manusia ada jasmani, ada rohani. Jasmaninya hidup kalau ada nyawa. Nyawa itu disebut roh. Hatinya manusia hidup kalau ada wahyu. Nah, maka wahyu juga disebut sebagai roh. Nah, pembawa roh disebut roh juga. Itulah sebabnya malaikat Jibril disebut Ruhul Qudus. Satu ayat saya tampilkan menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu menyebabkan hidupnya hati manusia. Allah menyebutkan pada surat Al-Anfal ayat 24, Istajibu lillah, penuhilah panggilannya Allah dan panggilannya Rasulullah kalau dia memanggil kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Apa maksudnya sesuatu yang menghidupkan? Wahyu. Jadi maksudnya kalau kita sedang sholat pun kemudian Rasulullah panggil kita, wajib sholatnya kita tinggalkan. Allahu Akbar, sedang sholat, tiba-tiba dipanggil oleh Rasulullah, ya fulan, nah, kita tinggalkan sholat kita. Kenapa? Dia memanggil kita lima yuhyikum, kepada sesuatu yang menghidupkan kita. Itu akan menyampaikan wahyu kepada kita. Karena ucapannya Nabi semuanya dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat ini liyutsabital ladzina amanu, supaya meneguhkan orang-orang beriman, maksudnya meneguhkan di dalam iman. Jadi fungsinya turun Al-Quran itu untuk meneguhkan orang-orang beriman dalam iman. Dengan kata lain, kalau kita pengen tambah iman, maka pahamilah Al-Quran. Pengen tambah iman, maka bacalah Al-Quran. Dan sebagai penutup untuk majelis ini, kita sudah masuk bulan Sya'ban. Para ulama mengatakan Sya'ban syahrul qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya para qari, para pembaca atau penghafal Al-Quran. Artinya orang-orang yang hafal Quran sudah mulai mengulangi hafalannya pada bulan Sya'ban ini. Persiapan akan mengimami tarawih nanti pada bulan Ramadan. Karena zaman dulu tarawihan itu untuk menghatamkan Quran, tidak seperti zaman sekarang.
tarwehan kulhu terus, sehingga katamnya cuma juz 30 nih. Dulu katam 30 juz. Ada yang katam sekali, ada yang katam 2 kali, ada yang katam 3 kali. Sayyidina Umar memilah-milah. Ini kamu imam bacaannya lambat, maka katamkan sekali dalam tarawih. Ini imamnya bacaannya sedang, katamkan 2 kali dalam tarawih. Ini imam bacaannya cepat, katamkan 3 kali dalam tarawih. Sehingga seandainya Sayyidina Umar masih hidup, saya pusing, Pak, suruh ngasamkan 3 kali, karena bacaan saya termasuk yang agak cepat. Dan saya pasti nggak bisa ngatamkan 3 kali dalam tarawih, karena bacaannya, hafalannya sudah mulai sudah mulai pudar. Tidak seperti dulu ketika masih nyantri. Nah, karena itu yang masih muda-muda, yang masih bisa ngapalkan Quran, ini difokuskan ngapal Quran sampai betul-betul mantap. Karena kalau menghafalkan Quran sudah agak tua, maka tidak akan bisa mantap sebagaimana ketika kita masih muda. Inilah yang dapat disampaikan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.